Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 536 sampai 540. Ringkasan umum. Tidak pernah akan ada rumah megah satupun. Yang ada hanyalah sebuah gereja kecil dengan suatu komunitas kecil yang terdiri atas sejumlah jiwa, tidak lebih dari 10, ditambah 2 suster luar yang mengurus hal-hal lahiriah yang diperlukan oleh komunitas dan gereja. Kedua suster ini tidak akan mengenakan pakaian biarawati, tetapi pakaian sekular. Mereka akan mengikrarkan kaul sederhana dan mereka akan tergantung sepenuhnya pada superior yang akan tinggal di dalam klausura. Mereka akan ambil bagian dalam sebuah harta rohani kongregasi. Mereka tidak pernah boleh lebih dari 2, dan lebih baik hanya 1. Setiap rumah akan independen dari rumah-rumah yang lain, meskipun mereka akan disatukan secara erat oleh peraturan kongregasi, kaul, dan semangat. Tetapi dalam kasus-kasus khusus, seorang suster dari komunitas yang satu boleh dipindahkan ke komunitas yang lain. Dan dalam kaitan dengan pendirian komunitas baru, dapat juga sejumlah suster dipindahkan dari rumah lain kalau memang perlu. Setiap rumah akan bergantung pada pimpinan gereja setempat. Setiap suster akan memiliki 1 kamar yang terpisah. Kehidupan akan dilaksanakan bersama sejauh menyangkut doa, makan, dan rekreasi. Setiap biarawati sesudah kaulnya tidak akan lagi melihat dunia, meskipun hanya lewat teralis, karena jendela ruang tamu akan ditutup dengan kain hitam. Bahkan percakapan pun akan dibatasi secara ketat. Ia akan menjadi seolah-olah mati, tidak dikenal oleh dunia dan tidak mengenal dunia. Ia harus berdiri di antara langit dan bumi, sambil terus-menerus memohon kepada Allah untuk memberikan kerahiman kepada dunia. Mereka juga harus memohon agar para imam dikuatkan, sehingga kata-kata mereka tidak hampa, dan dalam martabatnya yang luar biasa serta penuh dengan bahaya, mereka dapat tetap menjaga diri tanpa noda sama sekali. Mereka jiwa-jiwa ini tidak akan banyak jumlahnya, tetapi mereka akan menjadi jiwa-jiwa yang perkasa. Di sini tidak akan ada ruang untuk jiwa-jiwa yang pengecut atau manja. Tidak akan ada perbedaan antar para suster. Tidak ada muder, tidak ada yang terhormat, tidak ada yang mulia. Tetapi semua akan setara, meskipun barangkali ada perbedaan besar dalam asal-usul. Kita tahu siapa Yesus. Kita tahu juga betapa Ia merendahkan diri dan dengan siapa Ia bergaul. Pakaian para suster seperti pakaian yang dikenakan Yesus selama sengsaranya.
Namun, bukan jubah sederhana saja yang akan mereka kenakan, melainkan mereka juga harus menandai diri dengan tanda yang disandang Yesus, yaitu penderitaan dan cemooh. Setiap suster harus berusaha sungguh-sungguh menyangkal diri sendiri dan mencintai kerendahan hati. Dan orang yang paling unggul dalam keutamaan terakhir ini akan menjadi orang yang mampu memimpin suster-suster yang lain. Allah telah membuat kita ambil bagian dalam kerahimannya. Bahkan lebih dari itu, yakni kita boleh menyalurkan kerahiman itu. Maka dari itu, kita hendaknya memiliki kasih yang besar terhadap setiap jiwa, mulai dengan jiwa-jiwa yang terpilih dan sampai pada jiwa-jiwa yang belum mengenal Allah. Dengan doa dan mati raga, kita harus menemukan jalan ke negara-negara yang paling terbelakang dan memuluskan jalan bagi para misionaris. Kita harus selalu ingat bahwa seorang serdadu yang ada di garis depan tidak dapat bertahan lama tanpa dukungan dari kekuatan-kekuatan di garis belakang yang tidak secara nyata ambil bagian dalam pertempuran, tetapi menyediakan semua yang ia butuhkan. Seperti itulah peran dari doa. Dan karena itu, setiap orang dari kita unggul dalam semangat kerasulan. Pada suatu petang, ketika sedang menulis, aku mendengar suatu suara di kamarku. Jangan meninggalkan kongregasi ini. Kasihanilah dirimu sendiri. Sebab penderitaan-penderitaan yang amat besar membentang di hadapanmu. Ketika aku menoleh ke arah datangnya suara, aku tidak melihat apa-apa, dan aku teruskan menulis. Tiba-tiba aku mendengar suatu kegaduhan, dan kata-kata seperti ini. Kalau engkau meninggalkan kongregasi ini, kami akan menghancurkan engkau. Jangan menyiksa kami. Aku memandang ke sekeliling, dan aku melihat banyak monster buruk. Maka, dalam hati aku membuat tanda salib, dan seketika itu juga mereka menghilang. Betapa sangat buruk rupa setan itu. Sungguh, celakalah jiwa-jiwa yang terpaksa berteman dengannya. Penampilannya saja sudah lebih menjijikkan daripada seluruh siksaan neraka. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalem.